Pada awalan video kali ini, saya akan menjelaskan tentang perang melawan penjajahan kolonial Belanda, yaitu Perang Banjar. Kamu tentu sudah mengenal Provinsi Kalimantan Selatan, kan? Ibu kotanya ada di Banjarmasin. Berbicara soal Banjarmasin, apa yang kamu ingat? Apa yang kamu ketahui tentang Banjarmasin atau Provinsi Kalimantan Selatan pada umumnya? Nah, di Kalimantan Selatan pernah berkembang Kerajaan Banjar atau Banjarmasin. Wilayah Kesultanan Banjarmasin ini pada abad ke-19 meliputi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah sekarang. Pusatnya ada di Martapura. Kesultanan ini memiliki porsi yang strategis dalam kegiatan perdagangan dunia. Hal ini terutama karena adanya hasil-hasil seperti emas dan intan, lada, rotan, dan damar. Hasil-hasil ini termasuk produk yang diminati oleh orang-orang barat. Kondisi ini membuat Belanda berambisi untuk menguasai Banjarmasin. Perjanjian kedua belah pihak. Pada tahun 1817 terjadi perjanjian antara Sultan Banjar atau Sultan Sulaiman dengan pemerintah Hindia Belanda. Dalam perjanjian ini, Sultan Sulaiman harus menyerahkan sebagian wilayah Banjar kepada Belanda, seperti daerah Dayak, Sintang, Bakumpai, Tanah Laut, Mundawai, Kota Waringin, Lawai, Jalai, Pigatan, Pasir Kutai, dan Beran. Dengan demikian, wilayah kekuasaan Kesultanan Banjarmasin itu semakin sempit. Sementara, daerah kekuasaan Belanda itu semakin bertambah. Bahkan, menurut perjanjian yang diadakan tanggal 4 Mei 1826 antara Sultan Adam Al-Wasih dengan Belanda, ditetapkan bahwa kekuasaan Kesultanan Banjar hanya daerah hulu sungai, Martapura, dan Banjarmasin. Apa akibat dari perjanjian tersebut? Wilayah yang semakin sempit itu telah membawa problem dalam kehidupan sosial ekonomi. Penghasilan para penguasa kerajaan menjadi semakin kecil. Sementara dengan masuknya pola hidup barat, kebutuhan hidup para penguasa meningkat. Dengan demikian, beban hidup mereka semakin sulit. Untuk mengatasi kesulitan ini, maka mereka menaikkan pajak. Dengan demikian, rakyat menjadi sasaran eksploitasi oleh pemerintah kolonial maupun para pejabat kerajaan. Rakyat juga diperintahkan untuk melakukan kerja wajib. Dalam suasana sosial ekonomi yang memprihatinkan itu, di dalam kerajaan sendiri terjadi konflik intern. Konflik ini terutama dipicu oleh intervensi Belanda. Hal ini bermula saat putra mahkota Abdul Rahman meninggal secara mendadak pada tahun 1852. Setelah kematian Sultan Adam, pada tahun 1857, Sultan Adam meninggal. Dengan sigap, Residen E.F. Graaf von Bentheim Tecklenburg mewakili Belanda mengangkat Tamjidillah sebagai Sultan dan Pangeran Hidayatullah diangkat sebagai Mengkabumi.
Padahal menurut wasiat yang sah, yang diangkat menjadi sultan adalah Pangeran Hidayatullah. Oleh karena itu, wajar kalau pengangkatan Tamjidillah sebagai Sultan Banjarmasin menimbulkan protes dan rasa kecewa dari berbagai pihak. Tamjidillah memiliki perangai yang kurang baik, senang minum minuman keras seperti orang Belanda. Dalam suasana yang penuh ketegangan itu, ditambah terjadi gerakan di pedalaman yang dipelopori oleh Aling, menurut Panembahan Muning berdasarkan ilham atau firasat dalam bahasa Jawa yaitu wisik, bahwa nasib dan keselamatan Kesultanan Banjarmasin tergantung pada peran serta Pangeran Antasari sepupu Pangeran Hidayatullah. Pangeran Antasari adalah seorang pangeran yang diperkirakan juga keturunan raja di Banjarmasin. Gerakan Aling. Gerakan Aling ini membuat suasana kerajaan semakin kacau. Pusat gerakan Aling dinamakan Tambai Mekah atau Serambi Mekah yang terletak di tepian Sungai Muning. Aling juga memanggil Antasari agar datang di Tambai Mekah. Pengaruh Aling ini semakin besar dan banyak pengikutnya karena Aling memang dipandai orang yang sakti. Pangeran Antasari yang memang sudah kecewa dengan apa yang terjadi di lingkungan kerajaan datang dan bergabung dengan gerakan Aling. Antasari berkeinginan untuk menurunkan Tamjidillah dan melawan kekuasaan Belanda. Di samping kekuatan penuh dari pengikut Aling, Pangeran Antasari juga mendapat dukungan dari berbagai pihak, seperti Sultan Pasir, Temenggung, Surapati, pimpinan orang Dayak. Bagaimana Perang Banjar itu berlangsung? Pengunduran diri Tamjidillah. Dengan peristiwa tersebut, keadaan pemerintahan Kesultanan Banjar semakin kacau. Sultan Tamjidillah yang memang tidak disenangi oleh rakyat itu juga tidak bisa berbuat banyak. Oleh karena itu, Tamjidillah dinilai oleh Belanda tidak mampu memerintah, yang diminta untuk turun tahta. Akhirnya, pada tanggal 25 Juni 1859, secara resmi Tamjidillah mengundurkan diri dan mengembalikan legalia Banjar kepada Belanda. Tamjidillah kemudian diasingkan ke Bogor. Mulai saat itu, Kesultanan Banjar berada di bawah kendali Belanda. Belanda sebenarnya berusaha membujuk Pangeran Hidayatullah untuk bergabung dengan Belanda dan akan dijadikan Sultan Banjar. Tetapi melihat kelicikan Belanda, Pangeran Hidayatullah menilai bujukan itu merupakan tipu daya Belanda. Oleh karena itu, Pangeran Hidayatullah memilih bersama rakyat untuk melancarkan perlawanan terhadap Belanda. Penyerangan pasukan Antasari. Sementara itu, pasukan Antasari sudah bergerak menyerbu pos-pos Belanda di Martapura. Perlawanan Antasari dengan cepat mendapat dukungan dari para ulama dan punggawa kerajaan yang sudah muak dengan kelicikan dan kekejaman Belanda. Pada Agustus 1859,
Antasari bersama pasukan Haji Buyasin, Kiai Langlang, Kiai Demang Lehman berhasil menyerang benteng Belanda di Tabanio. Kemudian pasukan Surapati berhasil menggelamkan kapal Belanda Onrus dan merampas senjata yang ada di kapal tersebut di Lontotuar. Sebagai barito hulu, dengan demikian perang Banjar semakin meluas. Memasuki bulan Agustus-September tahun 1859, pertempuran rakyat Banjar terjadi di 3 lokasi, yakni di sekitar Benua Lima, sekitar Martapura, dan Tanah Laut, serta sepanjang Sungai Barito. Pertempuran di sekitar Benua Lima dipimpin oleh Temenggung Jalil. Pertempuran di sekitar Martapura dan Tanah Laut didampingi oleh Demang Lehman. Sementara itu pertempuran di sepanjang Sungai Barito dikomandani oleh Pangeran Antasari. Kiai Demang Lehman yang berusaha untuk mempertahankan benteng Tabanio diserbu tentara Belanda. Pertempuran semakin sengit terjadi dan banyak membawa korban. 9 orang serdadu Belanda tewas. Belanda kemudian meningkatkan jumlah pasukannya. Benteng Tabanio berhasil dikepung oleh Belanda. Demang Lehman dan pasukannya dapat meloloskan diri. Demang Lehman kemudian memusatkan kekuatannya di benteng pertahanan di Gunung Lawak, Tanah Laut. Siasat dan Sumpah Perlawanan. Pada bulan September, Demang Lehman dan para pemimpin lain seperti Temenggung Jalil dan Pangeran Muhammad Aminullah meninggalkan medan pertempuran di Tanah Laut menuju Kandangan untuk mengadakan perundingan dengan tokoh-tokoh pejuang yang lain. Pertemuan di Kandangan menghasilkan kesepakatan yang intinya para pemimpin pejuang Perang Banjar menolak tawaran berunding dengan Belanda dengan merumuskan beberapa siasat perlawanan sebagai berikut. Yang pertama, pemusatan kekuatan perlawanan di daerah Amuntai. Yang kedua, membuat dan memperkuat pertahanan di Tanah Laut, Martapura, Rantau, dan Kandangan. Yang ketiga, Pangeran Antasari memperkuat pertahanan di Dusun Atas. Dan yang keempat, mengusahakan tambahan senjata. Dalam pertemuan itu, semua yang hadir mengangkat sumpah untuk berjuang mengusir penjajah Belanda dari bumi Banjar tanpa kompromi. Haram menyerah wajah sampai kaputing. Para pejuang tidak akan menyerah sampai titik darah yang penghabisan. Pasukan Pangeran Hidayatullah. Setelah pertemuan itu, perlawanan terus berkobar di berbagai tempat. Untuk menghadapi berbagai serangan itu, Belanda juga terus memperkuat pasukan dan membangun benteng-benteng pertahanan seperti di Tapin, memperkuat benteng Munggu, Tayor, serta benteng Amawang di Kandangan. Demang Lehman berusaha menyerang benteng Amawang tersebut tapi gagal. Setelah itu, Demang Lehman dan pasukannya mundur menuju daerah Barabai untuk memperkuat pertahanan pasukan Pangeran Hidayatullah. Perlu diketahui bahwa Pangeran Hidayatullah meninggalkan Martapura dan berkumpul untuk seluruh anggota keluarga yang diikuti pasukannya. Ia berangkat ke Amuntai. Meskipun tidak dengan perangkat kebesaran oleh para ulama dan semua pengikutnya, Hidayatullah diangkat sebagai sultan. Setelah itu, Sultan Hidayatullah menyatakan perang jihad fisabilillah terhadap orang-orang yang Belanda. Dalam gerakannya menuju Amuntai, pasukannya melakukan serangan ke pos-pos Belanda. Gerakan perlawanan. Gerakan perlawanan Pangeran Hidayatullah kemudian dipusatkan di Barabai. Datanglah kemudian pasukan Demang Lehman untuk memperkuat pasukan Hidayatullah. Menghadapi pasukan gabungan itu, Belanda di bawah GM Verbeek mengerahkan semua kekuatan pasukan yang ada. Dengan seruan Allahu Akbar,
Pasukan Hidayatullah dan Demang Lehman menyerbu menghadapi kekuatan tentara Belanda. Mereka dengan penuh keberanian menghadapi musuh karena yakin mati dalam perang ini adalah syahid. Tetapi kekuatan tidak seimbang, pasukan Belanda lebih unggul dari jumlah pasukan maupun senjata. Maka Hidayatullah dan Demang Lehman menarik mundur pasukannya, kemudian membangun pertahanan di Gunung Madang. Semua kekuatan Belanda dikerahkan untuk segera menangkap Pangeran Hidayatullah. Perlahan di Gunung Madang pun jebol. Ditangkapnya Pangeran Hidayatullah. Pangeran Hidayatullah dengan sisa pasukannya kemudian berjuang berpindah-pindah, bergerilya dari tempat yang satu ke tempat yang lain, dari hutan yang satu ke hutan yang lain. Namun, Belanda terus memburu dan mempersempit ruang gerak pasukan Hidayatullah. Akhirnya, pada tanggal 28 Februari 1862, Hidayatullah berhasil ditangkap bersama anggota keluarga yang ikut bergerilya. Hidayatullah bersama anggota keluarganya kemudian diasingkan ke Cianjur, Jawa Barat. Berakhirlah perlawanan Pangeran Hidayatullah. Itu tadi merupakan penjelasan perang melawan penjajahan kolonial Belanda pada Perang Banjar. Terima kasih telah memperhatikan dan mendengarkannya. Dan perang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Pulau Bali. Bali dikenal sebagai Pulau Dewata dan menjadi tujuan wisata nomor 1 di Indonesia. Bali belum banyak menarik perhatian orang-orang barat untuk menanamkan pengaruhnya. Mereka mungkin hanya singgah dan sekedar berdagang. Pada tahun 1803, perkembangan Hindia Belanda inilah yang kemudian menyulut api perlawanan rakyat Bali kepada Belanda. Pada abad ke-19, di Bali sudah berkembang kerajaan-kerajaan yang berdaulat. Pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Douglas, pemerintah kolonial mulai menjalin kontrak dengan kerajaan-kerajaan di Bali yang tidak hanya sekedar urusan dagang, melainkan juga menyangkut sewa-menyewa orang-orang Bali. Belanda mengirim 2 utusan dengan tujuan untuk menanam pengaruh dan berkuasa di Bali. Yang pertama ada G.A. Grampare Moliere untuk misi ekonomi, dan yang kedua Huskus Koopman mengembang misi politik. Akhirnya dicapai kontrak politik antara raja-raja di Bali dengan Belanda, di antaranya Raja Badung, Raja Karangasem, Raja Buleleng, Raja Klungkung, dan Raja Tabanan. Perjanjian raja-raja di Bali dengan Belanda itu terutama seputar hukum tawan karang agar dihapuskan. Raja-raja di Bali menerima perjanjian untuk meratifikasi penghapusan hukum tawan kurang. Tetapi pada tahun 1844, Raja Buleleng dan Karangasem belum melaksanakan perjanjian tersebut. Terbukti pada tahun 1844 itu penduduk melakukan perampasan atas isi 2 buah kapal Belanda yang terdampar di pantai Sangsit dan Jembrana. Belanda protes keras terhadap kejadian ini. Mereka memaksa Raja Buleleng Gusti Ngurah Made Karangasem agar melaksanakan isi perjanjian yang telah disepakati. Belanda juga menuntut protes agar Buleleng membayar ganti rugi atas kapal Belanda yang dirampas penduduk. I Gusti Ketujelantik dengan tegas menolak tuntutan Belanda tersebut. Bahkan I Gusti Ketujelantik sudah melakukan latihan dan menghimpun kekuatan untuk melawan kesewenang-wenangan Belanda. Dengan demikian, perang tidak dapat dihindarkan. Pada tanggal 27 Juni 1846
telah datang pasukan Belanda berkekuatan 1.700 orang pasukan darat yang langsung menyerbu kampung-kampung di tepi pantai. Pertempuran sengit terjadi antara para pejuang dari Buleleng yang dibantu oleh para pejuang Karangasem dan Kelungkung lawan Belanda. Mengingat persenjataan Belanda lebih lengkap dan modern, para pejuang Buleleng semakin terdesak. Benteng pertahanan Buleleng jebol dan ibu kota Singaraja dikuasai Belanda. Raja dan Patit Ketujelantik beserta pasukannya terpaksa mundur sampai ke desa Jagaraga. Pasukan Belanda terus mendesak dan memaksa Raja Buleleng untuk mendatangi perjanjiannya. Perjanjian ditandatangani pada tanggal 6 Juni 1846 yang isinya 1. Dalam waktu 3 bulan, Raja Buleleng harus menghancurkan semua benteng Buleleng yang pernah digunakan dan tidak boleh membangun benteng baru. Raja Buleleng harus membayar ganti rugi dan biaya perang yang telah dikeluarkan Belanda sejumlah 75.000 gulden dan Raja harus menyerahkan I Gusti Ketujelantik kepada pemerintah Belanda. Belanda diizinkan menempatkan pasukannya di Buleleng. Raja dan para pejuang berpura-pura menerima isi perjanjian tersebut, dan Raja beserta Patih Ketujelantik memperkuat pasukannya. Di Jagaraga dibangun benteng yang pertahanannya kuat bagaikan gelar Supit Urang. Pada tahun 1847, kapal-kapal asing yang terdampar di pantai Kusumba, Kelungkung tetap dirampas oleh kerajaan. Hal ini menimbulkan amarah dari Belanda. Belanda kemudian mengeluarkan ultimatum agar raja-raja di Buleleng, Kelungkung, dan Karangasem mematuhi dan melaksanakan isi perjanjian yang telah ditandatangani. Raja Buleleng kemudian mengirim kurir untuk meminta bantuan pasukan dari kerajaan-kerajaan lain di Bali, sehingga datang pasukan tambahan dari Kelungkung, Karangasem, dan Mengwi. Belanda mengetahui bahwa Raja Buleleng membungkam dan Patih Ketujelantik terus memperkuat pasukannya. Pada tanggal 7 dan 9 Juni 1948, bala bantuan Belanda mendarat di pantai Sangsit. Tanggal 8 Juni, serangan Belanda terhadap benteng Jagaraga dimulai. Sebagai pemimpin tentara Belanda antara lain J. Fancy Etten dan Letko Sutherland, benteng Jagaraga terus dihujani meriam. Namun, pasukan Buleleng di bawah pimpinan Ketut Jelantik yang dibantu istrinya, Jeroje Empiring, mampu mengembangkan pertahanan dengan gelar Supit Urang sehingga dapat menjebak pasukan Belanda. Kekalahan Belanda itu cukup menyakitkan perasaan pemimpin Belanda di Batavia. Awal April 1849 telah datang kesatuan serdadu Belanda dalam jumlah yang sangat besar menuju Jagaraga. Pada tanggal 15 April 1849, semua kekuatan Belanda dikerahkan untuk menyerang Jagaraga. Dalam tempo 2 hari, yakni 16 April sore hari, semua kekuatan di Jagaraga dapat dilumpuhkan oleh Belanda. Raja Buleleng diikuti I Gusti Ketujelantik dan Jeroje Remping menyingkir ke Karangasem, tetapi mereka tertangkap dan terbunuh dalam upaya mempertahankan diri. Dengan terbunuhnya Raja Buleleng dan Patih Ketujelantik, maka jatuhlah kerajaan Buleleng ke tangan Belanda. Menyusul kemudian bulan Mei 1849, Karangasem berhasil ditaklukkan. Berikutnya Kusumba atau Kelungkung jatuh pula ke tangan Belanda. Meskipun demikian, Belanda tidak mudah untuk menguasai Bali. Pada tahun 1906, terjadi Perang Puputan di Badung. 2 tahun kemudian, Perang Puputan meletus di Kelungkung. Perlawanan ketiga yaitu Perang Batak. Sejarah Perang Batak. Perang Batak adalah perlawanan yang dilakukan oleh rakyat negeri Toba di Sumatera Utara kepada Belanda. Perang ini disebut juga Perang Batak atau Tapanuli karena di sana sebagian besar masyarakatnya berasal dari rumpun suku Batak.
Suku yang termasuk suku Batak adalah suku Toba, Karo, Pakpak, Simalungun, Angkola, dan Mandailing. Perang ini terjadi dari tahun 1878 hingga tahun 1907. Jadi, kalau dihitung, 29 tahun perang di negeri Toba ini terjadi. Perlawanan ini dipimpin oleh Sisingamangaraja XII, yaitu raja di negeri Toba, Sumatera Utara. Sisingamangaraja XII lahir di Bakara pada 18 Februari 1845 dan kemudian naik tahta pada usianya yang ke-19 tahun pada tahun 1870. Beliau termasuk salah satu pejuang dari pahlawan Indonesia yang paling gigih dalam melawan musuh Belanda, sehingga diangkat oleh pemerintah Indonesia sebagai pahlawan nasional Indonesia sejak tanggal 9 November 1961 berdasarkan SK Presiden RI nomor 590 garing 1961. Bahkan nama beliau diabadikan dengan dipakai sebagai nama jalan di beberapa kawasan Indonesia. Sejarah perang di Batak terdiri dari beberapa masa dan fase, yaitu masa kedatangan Belanda di Sumatera, masa konflik kepercayaan dan agama, masa peperangan, dan masa wafatnya Raja Sisingamangaraja XII. Yang pertama, masa kedatangan Belanda ke Sumatera. Perang Batak dipicu sejak kedatangan Belanda di kawasan Sumatera, yang mana awalnya kedatangan Belanda adalah dengan adanya perjanjian Belanda atau Anglo-Dutch Treaty of 1824. Inggris memberikan seluruh wilayahnya di Sumatera kepada Belanda. Hal ini membuka peluang bagi Hindia Belanda untuk menganeksasi seluruh wilayah yang belum dikuasai di Sumatera. Dari sini, Belanda mulai memonopolinya di bumi Sumatera. Penobatan Sisingamangaraja XII sebagai Maharaja di negeri Toba bersamaan dengan dimulainya kebijakan pintu terbuka atau pintu politik terbuka Belanda. Pada saat itu, dalam masa pemerintahan Sisingamangaraja XII, tepatnya abad ke-18, Sumatera Utara masih dalam kondisi damai, dengan masyarakatnya yang mencari mata pencaharian dengan berburu, bertani, dan lain sebagainya. Sementara di daerah Sumatera lainnya, kecuali Aceh, sudah di bawah kekuasaan Belanda. Sisingamangaraja XII merupakan raja yang sangat bijaksana, anti, dan menjunjung tinggi nilai kemerdekaan. Beliau juga sangat dan dicintai oleh rakyatnya. Politik ini bertujuan untuk membuka seluruh modal asing yang beroperasi di Hindia Belanda. Namun, membuka Kesultanan Aceh dan Toba atau Batak tidak mau memandang Korte Verklaring atau perjanjian di Sumatera, namun membuka di sisi lain wilayah Sumatera sudah kerjasama dengan Belanda. Yang kedua, masa konflik agama dan keyakinan Batak. Awal konflik antara Belanda dan Batak dipicu dari berkembangnya agama Kristen yang dibawa oleh Belanda melalui misionarisnya yang bernama Dr. Nommensen. Pada awalnya, Raja Sisingamangaraja XII tidak merasa keberatan dengan masuknya dan berkembangnya agama Kristen yang disebarkan oleh Belanda. Namun, karena Belanda yang bersifat manipulatif dan ingin memanfaatkan misi penyebaran agama ini untuk menguasai dan memonopoli Batak, maka Sisingamangaraja melakukan tindakan pencegahan. Seluruh kawasan Sumatera pada saat itu dikuasai oleh Belanda, antara lain Raja-Raja Huta Kristen Batak yang menerima masuknya Hindia Belanda ke tanah Batak. Sementara Raja Bakara Sisingamangaraja menolak adanya agama Kristen di wilayahnya. Hal ini dikarenakan mereka masih sangat mempertahankan dan menghormati agama asli Batak, yaitu Parmalim. Agama Parmalim ini merupakan sebuah kepercayaan terhadap Tuhan yang tumbuh dan berkembang di Sumatera Utara sejak dahulu kala. Pengaruh para penginjil RMG atau Rhenish Mission Gesell
Utrecht, di Selindung, dan Bahal Batu semakin besar dan menyebar di sana. Ditambah lagi, para misionaris ini memiliki kedekatan yang erat dengan tentara dan pemerintahan Belanda. Hal ini menimbulkan keresahan dalam kerajaan Batak yang menganggap Belanda memanfaatkan konflik antara masyarakat Batak dengan para misionaris dengan tujuan untuk menguasai tanah Batak. Segera untuk penyebaran agama dari misionaris yang sudah ditunggangi kepentingan politik itu, Sisingamangaraja XII melakukan pengusiran terhadap misionaris di Selindung dan Bahal Batu. Tidak terima dengan pengusiran tersebut, para misionaris di Selindung dan Bahal Batu meminta bantuan kepada pemerintah kolonial Belanda dari ancaman pengusiran yang dilakukan oleh Sisingamangaraja XII tersebut. Kejadian tersebut berlangsung pada tahun 1877. Konflik dengan para misionaris tersebut tidak berhenti di situ saja. Para misionaris dengan berani mengungkapkan mereka pada kerajaan Batak karena menilai misi penyebaran agamanya. Pada tanggal 6 Februari 1878, pasukan Belanda sampai di Pearaja, tempat kediaman penginjil Ingwer Ludwig Nommensen. Untuk melindungi para misionaris dan membantu permasalahan yang mereka alami, pasukan Belanda datang beserta penginjil Nommensen dan Simonite sebagai penerjemah pasukan Belanda. Kunjungan mereka menuju ke Bahal Batu untuk menyusun benteng. Namun, kehadiran tentara kolonial ini telah membuat Sisingamangaraja XII khawatir dan melakukan tindakan pencegahan. Beliau mengumumkan pada tanggal 16 Februari 1878. Nah, mulai sejak itulah penyerangan ke pos Belanda di Bahal Batu mulai dilakukan. Masa Perang Batak pada tahun 1878. Perlawanan dan pakik perang dari Sisingamangaraja XII merupakan sesuatu yang sudah ditunggu oleh Belanda. Hal tersebut memudahkan Belanda untuk beralasan bahwa kerajaan Bataklah yang mengorbankan perang terlebih dahulu. Serangan Sisingamangaraja XII dibalas oleh Belanda. Saat itu, pusat pertahanan Sisingamangaraja di Bakara, sementara pusat pertahanan Belanda di Bahal Batu. Untuk menghadapi serangan dari kerajaan Batak, pada tanggal 14 Maret 1878, pria Belanda datangkan Residen Boyle bersama tambahan pasukan yang dipimpin oleh Kolonel Engels sebanyak 250 orang tentara dari Sibolga. Kemudian, pada tanggal 1 Mei 1878, Bangkara, yang merupakan pusat pemerintahan Sisingamangaraja, diserang pasukan kolonial Belanda. Namun, seluruh Bangkara dapat ditaklukkan pada tanggal 3 Mei 1878. Beruntung Sisingamangaraja XII beserta pengikutnya dapat menyelamatkan diri dan terpaksa keluar dari wilayah tersebut untuk mengungsi. Sementara itu, para raja yang tinggal di Bangkara dan tidak sempat melaporkan diri dipaksa Belanda untuk bersumpah masih setia. Maka Belanda sejak dapat menguasai Bangkara, wilayah tersebut dinyatakan berada dalam kepemilikan pemerintah Hindia Belanda. Sisingamangaraja XII tidak menyerah sampai di situ. Walaupun Bangkara sudah jatuh dalam kekuasaan Belanda, beliau terus melakukan perlawanan secara gerilya. Namun, sampai akhir Desember 1878, beberapa kawasan seperti Butar, Labu Siregar, Nagasaribu, dan Huta Ginjang dapat takluk di bawah gempuran Belanda. Karena lemahnya taktik perang, senjata, dan pasukan, maka Sisingamangaraja XII menjalin hubungan dengan pasukan Aceh dan tokoh-tokohnya untuk meningkatkan kemampuan tempur pasukannya.
Beliau pergi menuju ke wilayah Gayo, Alas, Singkel, dan Pidi di Aceh dan turut dalam latihan perang Keumala. Berhubung Belanda unggul dalam taktik perang, maka taktik perang perjuangan Batak dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan tiba-tiba. Hal ini mirip dengan taktik perang gerilya. Masa perang Batak pada tahun 1888. Pada tahun 1888, para pejuang Batak melakukan penyerangan ke Kota Tua dengan bantuan tentara Aceh yang datang dari Tremont. Perlawanan lagi-lagi dapat diredam oleh pasukan Belanda yang dipimpin oleh J.A. Visser. Saat itu, Belanda juga menghadapi kesulitan menghadapi perlawanan di Aceh, sehingga Belanda membatasi perlawanannya terhadap Sisingamangaraja XII, menghindari krisis pasukan karena tewas dalam peperangan. Masa Perang Batak pada tahun 1889. Pasukan Sisingamangaraja XII tidak berhenti melakukan perlawanan di Lobutalu. Mereka kembali menyerang Belanda pada tanggal 8 Agustus 1889. Dalam pertempuran itu, seorang prajurit Belanda tewas dan Belanda harus mundur dari Lobutalu. Namun, Lobutalu dapat direbut kembali setelah Belanda mendapat bantuan dari Padang. Tidak hanya di Lobutalu, Hutapaong juga dimainkan oleh Belanda pada tanggal 4 September 1889. Pasukan Batak yang mengalami kekalahan terpaksa mundur ke Pasinguran, namun pasukan Belanda terus mengejar pasukan Batak. Hal ini menyebabkan pertempuran sengit tidak dapat dielakkan. Saat mereka bertemu, ditambah pasukan Belanda ditembaki oleh pasukan Batak dan Belanda membalasnya terus-menerus tanpa henti dengan peluru dan artileri. Hal ini menyebabkan pasukan Batak mundur ke daerah Horion. Khawatir dengan perlawanan Sisingamangaraja XII yang tiada surut, Belanda mencoba mengambil hati Sisingamangaraja dengan ide-ide yang dirancang untuk beliau sebagai Sultan Batak. Namun, Sisingamangaraja XII dengan tegas menolak iming-iming tersebut. Beliau berpendapat lebih baik mati daripada mengkhianati bangsa sendiri. Merasa terkejut dengan melihat hal tersebut, regu penjari Belanda dari Afrika untuk melacak keberadaan Sisingamangaraja XII. Barisan pelacak ini terdiri dari orang-orang Senegal atau oleh para pejuang Batak disebut si Gurbak Uluna Birong. Walau Belanda sudah memanfaatkan segala kekuatannya, pasukan Sisingamangaraja XII tak gentar untuk terus bertarung. Seorang Panglima Sarbut Tampu Bolon bersama pasukannya menyerang tangsi Belanda di Butar. Sementara itu, Belanda saat itu sedang menyerbu Lintong dan berhadapan dengan Raja Ompu Babiat Situmorang. Tetapi, pasukan Sisingamangaraja XII melakukan serangan juga ke Lintong Nihuta, Hutaraja, Simanggorosang, Hutapaung, Parsingguran, dan Polung. Masa Perang Batak pada tahun 1906. Pertempuran dahsyat yang dilakukan pasukan Sisingamangaraja XII terhadap Belanda merambah ke berbagai penjuru wilayah di Batak. Sayangnya, Panglima Sisingamangaraja XII, Amandopang Manulang tertangkap oleh Belanda. Dan terlebih lagi, tokoh Parmalim yang menjadi penasihat khusus Raja Sisingamangaraja XII, Guru Somaling Pardede, juga ditawan Belanda. Hal ini terjadi pada tahun 1906. Begitu banyak pengorbanan dan perjuangan yang dilakukan Sisingamangaraja XII ini, hingga satu orang yang cukup berpengaruh dalam perjalanan perangnya ditawan. Masa Perang Batak pada tahun 1907. Tahun 1907,
Pasukan Belanda yang dijuluki Kolonel Macan atau Brigade Setan mengepung Sisingamangaraja 12. Namun, Sisingamangaraja 12 tetap melakukan perlawanan dan tidak menyerah. Ia sampai titik darah penghabisan. Boru Sagala, istri Sisingamangaraja 12, ditangkap pasukan Belanda, begitu pula putra-putri Sisingamangaraja 12 yang masih kecil. Belanda juga melakukan penangkapan pada Raja Buntal dan Pangkilim, disusul dengan penangkapan Boru Situmorang, ibunda Sisingamangaraja 12. Sunting Mariam, putri Sisingamangaraja 12, dan kerabatnya yang lain. Masa wafatnya Sisingamangaraja 12. Pada tahun 1907, tepatnya di pinggir kali Aik Sibulbulon, di sebuah desa bernama Sionom Hudon, di perbatasan Kabupaten Tapanuli Utara, di Kabupaten Dairi, gugurlah Sisingamangaraja 12 oleh peluru Marsusse Belanda yang saat itu penyerangannya dipimpin oleh Kapten Christoffel. Sisingamangaraja 12 gugur bersama kedua anaknya, yaitu Patuan Nagari dan Patuan Anggi beserta putrinya Lopian. Pengikut-pengikutnya terpecah belah dan berpencar, namun tetap berusaha terus melawan perlawanan. Sementara itu, keluarga Sisingamangaraja 12 yang masih hidup ditawan, direndahkan, dan dinista. Gugurnya Sisingamangaraja 12 adalah pertanda jatuhnya Tanah Batak ke dalam kekuasaan Belanda. Latar belakang terjadinya Perang Batak. Dilihat dari sejarah Perang Batak di atas, dapat dilihat bahwa latar belakang atau faktor yang menyebabkan terjadinya Perang Batak adalah: yang pertama, para Raja Batak atau Tapanuli yang masih menganut agama Batak kuno, yaitu Parmalim, merasa keberatan atas penyebaran agama Kristen di Tapanuli. Kedua, Belanda menunggangi gerakan sending atau penyebaran agama Kristen dengan kepentingan politiknya untuk menguasai daerah Batak Tapanuli. Tiga, Belanda sengaja memicu konflik dengan kerajaan Batak dengan melindungi kepentingan para misionaris. Empat, penolakan Raja Sisingamangaraja ke-12 atas penyebaran agama Kristen di daerah Batak atau Tapanuli yang dibawa oleh Dr. Nommensen, seorang misionaris Belanda. 5. Perang Tapanuli atau Batak pada tahun 1878 sampai 1907 terjadi karena politik dagang Belanda di Batak atau Tapanuli membuat rakyat mengalami kerugian dan penderitaan yang hebat. Tidak sedikit petani-petani di Tapanuli yang kehilangan tanah dan pekerjaan. Hal ini karena diberlakukannya politik liberal, yaitu politik yang memberikan kebebasan kepada para pengusaha Eropa untuk dapat menyewa tanah penduduk dengan harga murah. Lebih parahnya lagi, dalam pelaksanaan politik ini, penduduk pribumi dipaksakan untuk menyewakan tanahnya. Maka dari itu, Sisingamangaraja 12 mengadakan perlawanan terhadap Belanda. Yang keenam, Belanda melakukan kebijakan yang bertujuan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya di tanah jajahan, yaitu politik sebesar Pax Nederlandica serta mendukung kegiatan kristenisasi yang dilakukan oleh para misionaris. Kedua hal tersebut dilakukan Belanda dalam rangka menancapkan kekuasaannya di Nusantara, tidak di Batak. Akibat dari Perang Batak. Perang Batak ini menyisakan sisa, kehancuran, korban jiwa, alat, penistaan, dan ketidakbebasan masyarakat Batak. Orang Batak banyak yang meninggal. Pemukiman mereka hancur karena dibakar. Agama Kristen yang saat itu menyebar berkembang tanpa adanya halangan dari pihak manapun. Sedangkan pihak Belanda mengalami krisis keuangan saat bersamaan mereka juga menghadapi Aceh yang begitu kuat
sehingga dia harus menggunakan pasukan dari luar yang dibayar mahal. Dilihat dari sudut politik, dampak sejarah Perang Batak ini adalah jatuhnya Tapanuli atau Batak di bawah pemerintahan kolonial Belanda. Dari sudut ekonomi, Belanda berhasil menguasai dan menancapkan monopoli dagangnya di Tapanuli atau Batak, terutama hasil perkebunannya yaitu tembakau. Dilihat dari sudut sosial adalah berkembangnya agama Kristen di Tapanuli atau Batak secara meluas sehingga menyebabkan perubahan keyakinan masyarakat sebelumnya. Sekian sejarah Perang Batak yang dapat saya sampaikan saat ini, dan terima kasih atas perhatiannya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Badila dari kelas 11 MIPA 1 SMA Veros Kota Sorong. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan presentasi dari apa yang telah dilakukan oleh teman saya sebelumnya. Presentasi kali ini mengenai perlawanan Banten. Jadi apa yang akan kita bahas? Yang kita bahas adalah mengenai perlawanan Banten. Dari tokoh yang paling berpengaruh, latar belakang, proses perlawanan, syarat yang diberi VOC, keberhasilan Sultan Haji, puncak perlawanan, akhir Sultan Ageng Tirtayasa, dan semangat juang pengikut Sultan Ageng Tirtayasa. Tokoh yang berpengaruh dalam perlawanan Banten. Yang pertama adalah Sultan Ageng Tirtayasa, Arya Purbaya, dan Sultan Haji. Latar belakang perlawanan Banten. Kepopuleran Banten sebagai pelabuhan dagang internasional menarik VOC yang saat itu telah menduduki Sunda Kelapa atau Batavia untuk menguasai Banten. VOC membangun bandar di Batavia pada tahun 1619 dan terjadinya persaingan antara Banten dan Batavia memperebutkan posisi sebagai bandar perdagangan internasional. Oleh karena itu, rakyat Banten sering melakukan serangan-serangan terhadap VOC. Pada tahun 1651, Pangeran Surya naik tahta di Kesultanan Banten. Ia adalah cucu Sultan Abdul Mufakir Mahmud Abdul Karim, anak dari Sultan Abu al-Ma'ali Ahmad yang wafat pada 1650. Pangeran Surya bergelar Sultan Abu al-Fath Abdul Fattah, yang biasa dikenal dengan Sultan Ageng Tirtayasa. Ia berusaha memulihkan posisi Banten sebagai bandar perdagangan internasional sekaligus menandingi perkembangan VOC di Batavia. Beberapa kebijakannya misalnya mengundang para pedagang Eropa lain seperti Inggris, Prancis, Denmark, dan Portugis. Sultan Ageng Tirtayasa juga mengembangkan hubungan dagang dengan negara-negara Asia seperti Persia, Benggala, Siam, Tonkin, dan Cina. Perkembangan di Banten ternyata sangat tidak disenangi oleh VOC. Oleh karena itu, untuk melemahkan peran Banten sebagai bandar perdagangan, VOC sering melakukan blokade. Jungjung Cina dan kapal-kapal dagang dari Maluku dilarang oleh VOC meneruskan perjalanan menuju Banten. Sebagai balasan, Sultan Ageng mengirim beberapa pasukannya untuk mengganggu kapal-kapal dagang VOC dan menimbulkan gangguan di Batavia. Dalam rangka memberi tekanan dan memperlemah kedudukan VOC, rakyat Banten juga melakukan perusakan terhadap beberapa kebun tanaman tebu milik VOC. Akibatnya, hubungan antara Banten dan Batavia semakin memburuk. Proses perlawanan. Menghadapi serangan pasukan Banten, VOC terus memperkuat kota Batavia dengan mendirikan benteng-benteng pertahanan seperti benteng Norwich. Dengan tersedianya beberapa benteng di Batavia, diharapkan VOC mampu bertahan dari berbagai serangan dari luar dan mengusir para penyerang tersebut. Sedangkan Sultan Ageng Tirtayasa memerintahkan untuk membangun saluran irigasi yang membentang dari Sungai Untung Jawa sampai Pontang, berfungsi untuk meningkatkan produksi pertanian, juga untuk memudahkan transportasi perang. VOC terus melakukan serangan. Di tengah-tengah mengorbankan semangat anti-VOC itu, pada tahun 1671, Sultan Ageng Tirtayasa mengangkat putra mahkota Abdul Nazar Abdul Qahar sebagai raja pembantu yang lebih dikenal dengan Sultan Haji. Sultan Haji bertanggung jawab urusan dalam negeri dan Sultan Ageng bertanggung jawab urusan luar negeri dibantu oleh putranya, Pangeran Arya Purbaya.
Adanya pemisahan urusan pemerintahan tersebut membuat perwakilan VOC di Banten, Wei Chaef, mendekati dan menghasut Sultan Haji agar urusan pemerintahan di Banten tidak dipisah-pisah dan jangan sampai kekuasaan jatuh ke tangan Arya Purbaya. Karena hasutan tersebut, membuat Sultan Haji mencurigai ayah dan saudaranya. Sultan Haji membuat persekongkolan dengan VOC untuk merebut tahta Kesultanan Banten, hingga membuat pertentangan yang begitu tajam antara Sultan Haji dengan Sultan Ageng Tirtayasa. Tentu saja, VOC tidak serta-merta langsung memberikan apa yang diinginkan oleh Sultan Haji, melainkan VOC memberikan syarat untuk membantu Sultan Haji dalam merebut Kesultanan Banten. Apa saja syarat tersebut? Syarat tersebut meliputi 1. Banten harus menyerahkan Cirebon kepada VOC. Yang kedua, monopoli lada di Banten dipegang oleh VOC dan harus menyingkirkan para pedagang Persia, India, dan Cina. Yang ketiga, Banten harus membayar 600.000 ringgit apabila ingkar janji. Dan yang keempat atau yang terakhir, pasukan Banten yang menguasai daerah pantai dan pedalaman Priangan segera ditarik kembali. Sehingga hal tersebut membuat Sultan Haji menyetujui persyaratan yang diberikan oleh VOC. Bisa dilihat bahwa VOC melakukan sistem divide and impera dengan politik adu domba dan pemecah belah. Keberhasilan Sultan Haji. Pada tahun 1681, VOC atas nama Sultan Haji berhasil merebut Kesultanan Banten. Istana Surosowan berhasil dikuasai. Sultan Haji menjadi Sultan Banten yang berkedudukan di Istana Surosowan. Puncak perlawanan. Sultan Ageng Tirtayasa membangun istana yang baru berpusat di Tirtayasa. Sultan Ageng Tirtayasa berusaha merebut kembali Kesultanan Banten dari Sultan Haji yang didukung oleh VOC. Pada tahun 1682, pasukan Sultan Ageng Tirtayasa berhasil mengepung Istana Surosowan. Sultan Haji terdesak dan segera meminta bantuan tentara VOC. Datanglah bantuan tentara VOC di bawah pimpinan Franco Istag. Pasukan Sultan Ageng Tirtayasa dapat dipukul mundur dan terdesak hingga ke benteng Tirtayasa yang lalu dikepung oleh VOC. Sultan Ageng Tirtayasa berhasil meloloskan diri bersama Pangeran Purbaya ke hutan Lebak. Mereka masih melancarkan serangan meskipun bergerilya. Akhir Sultan Ageng Tirtayasa. Tentara VOC terus memburu. Sultan Ageng Tirtayasa beserta pengikutnya bergerak ke arah Bogor. Pada tahun 1683, Sultan Ageng Tirtayasa berhasil tertangkap oleh VOC dengan tipu muslihat. Sultan Ageng ditawan di Batavia sampai wafatnya pada tahun 1692. Semangat juang pengikut Sultan Ageng Tirtayasa. Sultan Ageng telah mengajarkan untuk selalu menjaga kedaulatan negara dan mempertahankan tanah air dari dominasi asing kepada pengikutnya. Terbukti, setelah Sultan Ageng Tirtayasa meninggal, bahkan adanya perlawanan rakyat Banten terhadap VOC terus berlangsung. Tahun 1750, berkorbar perlawanan yang dipimpin oleh seorang ulama terkenal yakni Kitapa. November 1750. Gabungan pasukan VOC dan tentara kerajaan berhasil dihancurkan oleh pasukan Kitapa, yang mendapat dukungan pula dari seorang pangeran yang bekerja sama dengan Ratu Bagus. Tahun 1751. VOC tidak ingin dipermalukan oleh pasukan pribumi, maka VOC mengeluarkan pasukan gabungan yang jumlahnya sangat besar mencapai 1.250 personil untuk mengepung pasukan Kitapa dan Ratu Bagus. Perjuangan pasukan Kitapa. Pasukan Kitapa dapat didesak oleh VOC, namun Kitapa dan Ratu Bagus dapat meloloskan diri dan pergi ke hutan untuk melancarkan perang gerilya. Maka dari itu, Kitapa telah menjadi lambang kekuatan Banten yang tidak pernah terkalahkan. Jadi, kami berterima kasih untuk perjuangan para pasukan Banten juga Sultan Ageng Tirtayasa dalam melawan VOC. Mungkin itu saja presentasi yang dapat saya berikan kepada kalian semua. Mungkin apa yang dapat saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk kita semua bersama. Dan mungkin juga
Apabila ada kesalahan kata atau ucapan yang kurang berkenan di hati Anda semua, mohon dimaafkan. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.